Ya, dan saudara, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan sedikitnya 20 miliar rupiah untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 selama PPKM berlaku di Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan ini mulai diluncurkan Senin pagi tadi. Rahmat secara simbolis menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 selama PPKM berlaku di Indonesia. Adapun mereka penerima manfaat bantuan itu adalah pihak yang keluarganya terpapar hingga meninggal dunia akibat serangan virus tersebut. Penyerahan bantuan ini merujuk pada arahan Gubernur Kepri yang tertuang dalam Pergub Kepri nomor 31 tahun 2021. Tentang petunjuk pelaksanaan bantuan sosial kepada keluarga yang terkonfirmasi COVID-19. Bahkan untuk merealisasikan program ini, pemerintah harus merogoh kocek hingga mencapai 20 miliar rupiah. Masing-masing dari mereka penerima bantuan mendapat biaya sebesar 1 juta rupiah bagi yang terpapar COVID-19 dan 3 juta rupiah yang keluarganya meninggal akibat virus tersebut. Bagi masyarakat yang keluarganya terpapar COVID-19, pemerintah akan melihat kondisi sosial ekonomi dari calon penerima bantuan, mulai dari data yang terhimpun di DTKS Kemensos atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari kelurahan. Sedangkan untuk santunan sebesar 3 juta rupiah, pihak keluarga yang meninggal akibat virus tersebut. Pemerintah tidak menggunakan data atau kriteria dalam pemberian bantuan tersebut. Bantuan itu sendiri diberikan sejak PPKM berlaku di Kepri, di mana untuk data saat ini ada sebanyak 154 warga yang menerima bantuan tunai sebesar 1 juta. Terhitung dari tanggal 26 Juni hingga 2 Juli 2021. Sedangkan yang meninggal akibat COVID, data yang dihimpun ada sebanyak 644 pihak keluarga yang menerima bantuan tersebut, terhitung dari tanggal 8 Juli hingga 2 Agustus 2021. Nah, salah satu programnya adalah memberikan bantuan santunan kepada masyarakat yang terkonfirmasi COVID yang kita hitung sejak pelaksanaan PPKM Mikro level 432 itu satu. Ya, kita berikan dan kita verifikasi. Yang kita berikan adalah masyarakat yang tercantum dalam data DTKS di Kemensos. Kemudian juga karena banyak masyarakat juga yang terdampak akibat mungkin PHK dan lain-lain sehingga tidak tercover di data DTKS itu, maka kita gunakan namanya surat keterangan tidak mampu melalui kelurahan, ya. Nah, jumlah anggaran yang kita sediakan itu lebih sedikit dari 20 miliar rupiah. Itu kan menjelang berakhirnya tahun ini. Tahun depan kita akan anggarkan lagi, ya. Nah, terhitung mulai hari ini, saya tadi udah minta supaya pemberian ini diberikan pada saat justru masyarakat terpapar COVID, supaya bisa membantu menangani kebutuhan ekonomi keluarganya semasa mereka diisolasi, baik isolasi mandiri maupun di tempat-tempat karantina terpadu kita. Salah satu warga asal kota Tanjung Pinang yang tinggal di Tanjung Unggat, Jumraini mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Kepri sejak suaminya meninggal dunia akibat serangan virus COVID-19. Ia merasa kesulitan untuk bertahan hidup. Selama ini, ia mengaku awalnya menerima telepon dari pihak Dinsos dan diarahkan untuk menghadiri acara serah terima bantuan dari pemerintah Provinsi Kepri. Mengingat Ibu Jumraini sendiri merupakan salah satu sasaran penerima manfaat bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Malam-malam ibu ditelepon, ditanya kan, apa betul ini sama
keluarga Pak Motar yang COVID, ya istri sendiri saya bilang kan. Itulah dia bilang ada bantuan segini. Alhamdulillah ibu bilang. Merasa terbantu nggak dengan bantuan? Alhamdulillah nak, terasa betul. 5 orang ibu ini 5 orang betul-betul tak. Kalau nggak percaya datang aja ke rumah ibu. Rumah aja pun disedekah orang. Kalau nggak ibu tak tahu lagi ada tinggal bapak ini cari mana ibu. Kesehariannya bagaimana Bu dari Ibu sendiri? Sehariannya anak yang di rumah itu cuci mobil, sama tawalah hidup cuci mobil kan. Minjam pun susah juga ibu. Itulah. Ada berapa orang di rumah Bu? Sekarang ibu ada berempat aja, anak yang kawin, suami istri 2 dengan istri dia. Ibu ada anak yatim 1 di rumah sama ibu, itu aja. Memang sejak PPKM berlaku di Indonesia, khususnya untuk daerah luar Jawa dan Bali, penyaluran bantuan masih tergantung oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam hal ini melalui Imendagri, pemerintah pusat mengarahkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Avansius melaporkan dari Tanjung Pinang.